Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zida Sufi Azizah, mahasiswi S1 Keperawatan semester 5 Stikes S2 Utomo. Kali ini saya akan membahas mengenai KB atau keluarga berencana. Apa sih yang dimaksud dengan KB atau keluarga berencana itu? KB atau keluarga berencana adalah membatasi jumlah anak hanya 2 saja. 2 anak lebih baik. Nah, selain itu ada pengertian yang mengatakan KB atau keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami dan istri yang sah dengan berbagai kondisi tertentu. Siapa yang boleh ber-KB itu? Nah, yang boleh ber-KB adalah pasangan usia subur, yaitu usia 15-49 tahun, tentunya yang belum menopause, dan yang ingin menunda kehamilannya. Lalu, apakah ada manfaat ber-KB? Tentunya ada. Ada beberapa manfaat dari ber-KB, antara lain 1. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, mengurangi resiko kematian dan kualitas kasih sayang yang diberikan ibu kepada anaknya akan lebih meningkat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi, jika orang tua memiliki 2 anak, tidak lebih, itu akan biaya pengeluarannya akan lebih sedikit dibandingkan dengan orang tua yang memiliki 5 anak. Jadi orang tua yang memiliki 5 anak akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak dan kesejahteraan keluarga tentunya akan terancam. Ada berapakah metode kontrasepsi itu? Metode kontrasepsi terbagi menjadi 3. 1. Metode kontrasepsi sederhana. 2. Metode kontrasepsi efektif. 3. Metode kontrasepsi mantap. Metode kontrasepsi sederhana terbagi menjadi 2, yaitu tanpa alat atau obat dan dengan alat atau obat. Yang tanpa alat atau obat itu meliputi metode pantang berkala atau kalender dan amenorea laktasi. Yang pertama, metode pantang berkala atau kalender itu adalah pasangan sengaja tidak berhubungan seksual pada hari-hari tertentu pada waktu wanita berkemungkinan untuk hamil atau pada masa suburnya. Nah, untuk angka kegagalannya yaitu 14 dari 100 wanita per tahun. Yang kedua, amenorea laktasi. Amenorea laktasi ini suatu metode kontrasepsi pasca salin yang bersifat sementara dan alamiah dengan mengandalkan kemampuan ibu untuk menyusui anaknya dengan umur bayi kurang dari 6 bulan. Secara fisiologis, ketika seorang ibu menyusui anaknya secara adekuat, proses hormonal di dalam tubuh wanita akan menghambat pelepasan sel telur dan menstruasi, sehingga akan menyebabkan wanita tersebut tidak dapat hamil untuk sementara. Untuk keefektifan dari metode amenorea laktasi ini yaitu 98% dari 100% dan hanya selama 6 bulan saja. Selanjutnya, metode sederhana dengan alat atau obat meliputi kondom atau karet KB dan intravak atau diafragma. Kondom atau karet KB ini adalah alat kontrasepsi berupa sarung dari karet yang diselubungkan ke organ intim laki-laki. Dengan cara kerja, mencegah sperma bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Nah, untuk keefektifannya, dia memiliki kekurangan yaitu sekitar 75% pengguna kondom ini alergi dengan bahan lateks. Jadi mereka harus menggunakan kondom dengan non-lateks. Dan yang kedua yaitu intravak atau diafragma. Intravak atau diafragma ini wanita bisa meletakkan tisu atau diafragma dalam vagina sebelum berhubungan seksual. Kemudian, setelah metode sederhana, ada metode efektif. Metode efektif antara lain 1. Menggunakan susuk KB atau implan. Wanita diberi 2 batang susuk di bawah kulit lengan atas untuk mencegah kehamilan selama 1 tahun atau lebih. Nah, kekurangannya dengan susuk KB atau implan ini akan mengalami nyeri kepala dan nyeri payudara. Selanjutnya yang kedua yaitu pil KB.
Wanita diberikan pil KB dan diminum setiap hari agar mencegah kehamilannya. Yang ketiga, IUD atau AKDR atau spiral, yaitu alat kecil yang dipasangkan dalam rahim yang berfungsi mencegah pertemuan ovum dan sperma di dalam rahim agar tidak terjadi kehamilan. Efeknya dari IUD atau AKDR atau spiral ini yaitu wanita akan mengalami kram beberapa hari dan ngeflek beberapa minggu. Untuk keuntungannya atau kelebihannya yaitu sangat efektif dan merupakan metode jangka panjang. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu suntikan atau injeksi. Jadi, wanita diberikan suntikan atau injeksi dari dokter dan bidannya untuk mencegah kehamilannya. Keefektifannya satu bulan atau lebih. Yang terakhir adalah kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap ini terbagi menjadi dua. Satu, sterilisasi wanita atau tubektomi, dan yang kedua, sterilisasi pria atau vasektomi. Sterilisasi wanita atau tubektomi itu adalah mengikat dan memotong atau memasangkan cincin, sehingga sel sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur dan tidak menyebabkan kehamilan. Selanjutnya, sterilisasi pria atau vasektomi. Ini adalah pria dioperasi agar tidak mempunyai anak. Dari kedua sterilisasi tersebut sama-sama memiliki keefektifan yang sangat tinggi atau sangat efektif. Cukup sekian yang saya sampaikan mengenai materi KB ini. Saya menyampaikan materi KB ini tidak hanya untuk memenuhi tugas maternitas 2, tetapi saya juga berharap agar materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua orang yang mendengarkan dan melihat video ini. Sebelumnya terima kasih bagi yang sudah melihat dan mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.